Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada kami untuk dapat mempresentasikan hasil penelitian kami pada Seminar Nasional Saintek 2021. Judul penelitian kami adalah implementasi RESTful API pada sistem informasi terrestrial study Universitas Mataram berbasis mobile. Kami terdiri dari 5 anggota, saya sendiri Muhammad Ali Albar, Riandang Anjarwani, Budi Ermawati, Nadia Sari Agita, dan Royana Afani. Kami dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram. Untuk latar belakangnya, pentingnya terrestrial study di universitas. Jadi Universitas Mataram itu memiliki tujuan untuk membentuk perguruan tinggi yang dapat menjadi perguruan tinggi yang memberikan kontribusi nyata dalam dunia pendidikan. Tingginya angka pengangguran terdidik menjadi salah satu hal yang mendorong UNIRAM hadir di tengah masyarakat, hingga jaminan kerja menjadi hal yang ditawarkan terhadap peserta didik yang mengikuti perkuliahan. Kondisi, kontribusi, dan peran alumni bagi perguruan tinggi itu sangat penting dilacak dan didata, karena keberhasilan alumni di masyarakat adalah keberhasilan perguruan tinggi. Dengan demikian, perguruan tinggi akan mendapatkan informasi, masukan, dan motivasi untuk lebih dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mempersiapkan calon lulusan lebih secara profesional dan lebih berbasis kebutuhan atau sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kegiatan untuk menggali informasi ini biasa kita sebut dengan istilah terrestrial study. Kemudian latar belakang lainnya adalah pengembangan sistem informasi terrestrial study di Universitas Mataram masih berbasis website. Jadi pada penelitian ini kami mengembangkan aplikasi yang berbasis mobile ya dengan penggunaan teknologi RESTful API, di mana penggunaan RESTful API perkembangannya semakin dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Jadi dalam pembuatan aplikasinya. Kemudian selain itu, berdasarkan data dari penggunaan TIK tahun 2017, kita dapatkan bahwa sebesar 66,3% individu itu memiliki smartphone. Kemudian untuk penggunaan internet oleh individu, kalau dilihat dari pendidikan diploma atau S1 itu sebesar 83,97%, jadi sangat tinggi. Jadi ada kemungkinan alumni UNRAM itu pasti menggunakan smartphone yang pada kesehariannya ya sekaligus dengan internetnya juga, sehingga dapat mempermudah dalam pencarian dan penerimaan informasi. Kemudian untuk RESTful API arsitekturnya bisa dilihat dari gambar ini. Jadi untuk gambar yang sebelah kiri itu ada bagian klien, REST API, dan server. Jadi server ini adalah server yang dimiliki oleh Pustik yang berisi data tracer study yang berasal dari sistem informasi tracer study yang berbasis website. Kemudian dari database itu dibuatkan API, jadi berupa link sehingga aplikasi atau klien itu dapat mengaksesnya dari manapun. Kemudian dari klien ke API, jadi ada proses request dan respon. Jadi dari klien ke API itu ada pemberian proses request berupa fungsi get, fungsi post, ada fungsi put, dan fungsi delete. Jadi fungsi get ini untuk mengambil data atau menampilkan data, post ini untuk menambahkan data, put ini untuk mengupdate data, delete ini untuk menghapus data. Pada penelitian ini kami menerima data yang dari Pustek itu berupa get, jadi hanya menampilkan data saja, karena untuk proses atau metode fungsi post, put, delete itu ya masih ya tidak sembarang orang bisa mengaksesnya, jadi ya rahasia gitu ya. Jadi kami hanya diberikan akses untuk penggunaan fungsi saja. Untuk proses API ke kliennya itu berupa hasil respon, berupa pengiriman data. Jadi datanya bisa berupa data JSON, XML, atau HTML. Jadi pada penelitian ini data yang diterima adalah berupa data JSON. Untuk gambar yang satunya lagi sebenarnya sama dengan gambar yang sebelah kiri, hanya saja di sini ya ada
penjelasan kalau REST API itu bisa diaplikasikan ke aplikasi iPhone, ke aplikasi webpage, dan aplikasi Android. Jadi untuk penelitian ini fokus ke aplikasi Android. Untuk database-nya ini sama seperti yang di server, jadi berupa database dari tracer study yang dibuatkan API-nya. Kemudian data pendukung yang pada penelitian ini yang kami terima ada beberapa, yaitu data alumni, data kecocokan, waktu tunggu, metode pembelajaran, jenis pekerjaan, cara mencari kerja, sumber biaya, dan per prodi. Jadi fungsi yang kami terima adalah fungsi get semua. Jadi untuk fungsi post, put, dan delete kami tidak menerima aksesnya, ya. Jadi hanya menerima fungsi get saja. Jadi untuk penggunaan API-nya. Untuk metode penelitian, kami menggunakan metode System Development Lifecycle (SDLC) pada pembuatan aplikasi sistem informasi berbasis mobile ini. Jadi tahapannya ada beberapa tahapan dari planning, analisis, desain, implementasi, testing, dan integrasi dan maintenance-nya. Jadi ini merupakan siklus hidup. Jadi pada saat pembuatan aplikasi tidak tidak ada yang dalam satu tahapan atau satu siklus langsung jadi. Biasanya melalui beberapa siklus. Jadi berulang gitu ya. Jadi ada kesalahan nanti diulang lagi dimulai dari tahap planning, analisis, dan seterusnya sampai diharapkan tidak terjadi kesalahan lagi. Jadi sehingga aplikasinya sudah sempurna. Kemudian use case diagram. Jadi aktornya adalah alumni atau masyarakat. Jadi dapat melihat home. Jadi sebelum melihat home diwajibkan harus sign in atau sign up untuk mendaftar dulu. Kalau sudah nanti sign in ya silakan untuk sign out. Dan sebelum sign out kita dapat melihat chart dari data-data yang diberikan oleh Pustik. Kemudian selain itu bisa juga melihat data secara detail. Data tersebut ini kami sajikan dalam bentuk tabel ya. Kalau yang chart ini dalam bentuk grafik. Kemudian hasil dan pembahasan interface antarmuka atau antarmuka ya dari aplikasi mobile ini adalah seperti ini. Jadi ada welcome screen, ada sign in, ada sign up, ada halaman home, ya. Kemudian ada grafik dan detailnya berupa tabel. Nah, ini hanya beberapa tampilan saja yang kami sajikan pada presentasi ini. Kemudian source code untuk sign in yang ada di bagian sebelah kiri, untuk dan sign up-nya ada di bagian sebelah kanan. Kami menggunakan bahasa pemrograman React Native ya, dalam pembuatan aplikasi mobile. Jadi untuk implementasi RESTful API di sini pada bahasa pemrograman React Native kami menggunakan library Axios untuk mengambil data ya, mengambil data dari data API yang diberikan oleh Pustik menggunakan library Axios. Kemudian untuk setelah mengambil data tersebut atau setelah data tersebut didapatkan, kami menggunakan library React Native Chartkit untuk menampilkan data tersebut dalam bentuk grafik ya. Kemudian ini adalah tes pada saat pembuatan aplikasi apakah source code aksesnya sudah betul atau tidak. Jadi output yang kami inginkan ya seperti yang ditampilkan di gambar ini. Ini salah satu contoh saja untuk data alumni. Jadi berupa data JSON. Jadi bentuk data JSON ini kalau untuk data alumni terdiri dari total dan tahun. Oke, jadi di sini untuk source code dari Axiosnya sudah sesuai dengan keinginan kami. Tampilan outputnya, nilai outputnya sesuai dengan apa yang kami butuhkan ke depannya untuk mengambil nilainya dan nanti ditampilkan ke bentuk. Kemudian untuk pengujian black box-nya di sini kami menampilkan hanya 11 bagian saja. Sebenarnya
pada kenyataannya kami melakukan pengujian sebanyak 32 bagian. Jadi kami karena keterbatasan penyajian gitu ya, jadi kami hanya menampilkan 11 bagian saja. Jadi fungsi black box ini adalah menguji fungsionalitas dari setiap fungsi-fungsi yang ada di aplikasi, apakah sudah sesuai dengan output yang diinginkan. Ya. Kemudian pengujian kuesioner sistem usability scale atau SUS. Jadi di sini kami berupa kuesioner ya yang dalam bentuk pertanyaan. Jadi ada 10 pertanyaan yang diberikan kepada responden ya, yang dikhususkan kepada responden yang mengerti tentang UI dan UX ya, atau user interface dan user experience. Jadi kuesioner ini diberikan secara online. Kemudian hasil kuesioner SUS-nya bisa dilihat di tabel ini. Jadi perhitungan kuesioner SUS ini agak berbeda dengan yang lainnya. Untuk yang di sini pertanyaan yang urutan ganjil itu hasil skornya dikurangi 1, kalau yang pertanyaan genap itu 5 dikurangi hasil skor. Kemudian nanti ditotalkan dari 10 pertanyaan ini dan nanti akan dikalikan dengan 2,5 sehingga didapatkan nilai dari masing-masing responden. Nanti nilai SUS-nya yang didapatkan itu sebesar 87,36 ya. Kemudian dari nilai 87,36 ini dihubungkan dengan diagram range nilai SUS-nya itu berada pada grade A atau dengan kisaran nilai yang excellent ya. Kemudian kesimpulannya, adapun kesimpulan yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah pengujian black box menyatakan bahwa fungsionalitas dari aplikasi ini berhasil mengimplementasikan web service RESTful API berdasarkan database yang dimiliki oleh sistem informasi tracer tadi milik Universitas Mataram. Pengujian kuesioner menggunakan sistem usability scale itu mendapatkan rating sebesar 87,36 atau setara dengan grade A atau dengan nilai kisaran excellent. Selain itu, aplikasi ini juga memudahkan pengguna dalam melihat data hasil rekapan tracer study dari alumni. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.